Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Ini udah tengah malam. Udah bikin berapa video tadi? Berapa video ya? Banyak sekali ya untuk kalian persiapan UAS. Ya, jadi yang terakhir, topik terakhir adalah bakteriologi. Sebelum masuk ke bakteriologi, kita harus tahu bakteriologi itu ilmu apa sih? Asalnya dari ruang lingkup yang mana? Jadi bakteriologi itu asalnya dari ilmu mikrobiologi. Mikro artinya kecil, renik perlu alat bantu untuk bisa lihat ya. Bio artinya makhluk hidup ya. Logos artinya ilmu, jadi ilmu yang mempelajari makhluk kecil yang renik ya. Yang cara melihatnya adalah perlu alat bantu ya, seperti mikroskop maksudnya ya. Sebenarnya mikrobiologi nggak hanya belajar tentang bakteriologi, tapi ada virologi, mikologi, algologi atau tentang ganggang, parasitologi tentang cacing dan protozoa. Protozoa itu seperti contohnya penyebab malaria itu dia ya. Jadi penyebab malaria itu bukan virus, bukan bakteri ya. Kalau orang awam pasti bingung ya, tapi disebabkan oleh protozoa ya. Dan ada lagi tambahnya tentang prion atau abnormal protein, kemudian mikroplasma, rickettsia, dan seterusnya. Sejarah mikrobiologi secara singkat oleh Hippocrates ya. Sebelum Masehi dia menggunakan air mendidih untuk membersihkan luka ya. Ini disebut beliau itu bapak ahli bedah. Kemudian orang Islam yang menjunjung atau menjunjung dan menemukan gimana sih ya, maksudnya menjunjung Islam ya dengan keilmuannya ya, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Dia menggunakan anggur ya, karena dia mengandung alkohol untuk membersihkan luka. Nah ini mending ya daripada air mendidih ya. Kemudian Aristoteles, tapi ini Aristoteles ditolak ya karena abiogenesis, jadi kita itu dari makhluk mati, benda yang tidak hidup maksudnya. Abiogenesis, benda hidup itu dari benda-benda yang tidak hidup. Dari pertemuan dia anggapannya ini deh, atmosfer udara dan lain-lain itu saling berbaur, saling menyatu, menyebabkan pembentukan suatu makhluk. Misal virus, bakteri dan lain-lain. Virus, bakteri akan terbentuk dan kayak melihat sesuatu di jendela ya. Ya udahlah. Ya udah, jam berapa sih? Jam 12 lebih. Dan lain-lain ya. Itu tadi, maaf gagal fokus. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop dan seterusnya. Yang paling terkenal adalah Pasteur ya, yaitu beliau menemukan metode untuk mensterilkan susu, yaitu pasteurisasi. Kalau susu dididihkan seperti air panas ya, disterilkan seperti air mendidih, air minum, ya protein akan pecah lah. Tapi kalau pasteurisasi itu susu dididihkan pada suhu 90 derajat ya, tidak sampai mendidih tapi sudah mati bakteri ya, tapi protein tidak pecah ya, dan seterusnya. Kemudian Robert Koch ya, dia menemukan postulat itu sesuatu yang dia katakan tapi sudah dia buktikan secara empiris, sudah dia teliti ya. Meskipun ada penelitian dia yang keliru, contohnya mikroorganisme penyebab infeksi itu harus bisa diisolasi. Enggak, contohnya Treponema pallidum atau penyebab sifilis, raja singa, itu bakterinya tidak bisa diisolasi. Sulit sekali karena dia spiral dan bergerak sangat lincah. Bisanya dia dicat di mikroskop dark field atau lapang pandang gelap ya. Dan seterusnya ya. Kemudian kita fokus ke bakteri. Bakteri itu jamaknya bakteria, dia merupakan mikroskopis ya, uniseluler artinya terdiri dari banyak sel, uniseluler terdiri dari satu sel. Satu sel gimana sih Bu? Nah gambarannya adalah satu sel tuh ya udah ada inti, ada sitoplasma, ada dinding sel, ada sitoplasma di sini ya. Itu cuman satu sel gitu ya. Kalau multiseluler kan sel sampai terbentuk suatu organ, nah itu ya, atau organela dan seterusnya. Tidak punya kalau bakteri sendiri tidak punya membran inti,
Jadi intinya tidak terlindungi oleh suatu membran, tidak punya sitoskeleton, tidak punya mitokondria, tidak punya kloroplast, sehingga dia disebut prokariota. Biru aja ya. Prokariota ya. Kemudian dinding selnya, atau dinding sel tadi yang mana sih? Ya, yang luar ini, dia terbuat dari suatu protein namanya peptidoglikan. Kemudian struktur dasar dari bakteri itu ada dinding sel ya, dari peptidoglikan tadi. Kemudian membran plasma, membran yang melindungi sitoplasma yang terbuat dari lemak alias lipopolisakarida, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula. Struktur tambahannya dia ada kapsul, flagela, pili, dan endospora. Nah, tambahan itu artinya tidak semua bakteri punya ya. Tidak semua punya kapsul untuk melindungi diri, flagela untuk bergerak, pili untuk menempel pada permukaan ya, baik permukaan meja, tembok, debu, permukaan organ jantung kita, kulit kita, dan seterusnya. Endospora bentukan dia ketika dia tidak pada kondisi yang baik. Jadi kondisi dia dorman. Kalau beruang itu apa sih? Yang tidur terus itu loh. Ya itu terus, tapi dia tetap hidup gitu loh deh. Ya, selanjutnya tentang hubungan kita sama kuman, hubungan hospes atau suatu individu inang terhadap kuman tuh hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik saja, benar. Tapi tergantung apa? Tergantung suatu keseimbangan virulensinya ya. Virulensi atau derajat patogenitas bakteri tersebut. Ya, derajat patogenitasnya yaitu derajat dia bisa menyebabkan penyakit gitu loh. Level dia menyebabkan penyakit itu tergantung dia daya invasinya atau kemampuan untuk masuk penetrasi melawan antibodi kita, berkembang biak, kemudian menyebar ke seluruh jaringan. Nah, itu kalau dayanya tinggi tubuh nggak iso nangani, otomatis kita sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah toksigenitas. Selain dari bakteri itu sendiri, ada suatu zat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut adalah toksin atau racun ya. Racun, kalau tubuh kita udah nggak bisa toleran, maka tubuh akan berusaha mengeluarkan toksin itu dengan cara apa? Mencret ya. Kalau mencret terus, maka cairan tubuh kita habis. Kita akan shock. Shock itu maksudnya kekurangan asupan darah ya, asupan cairan atau elektrolit, sehingga menyebabkan lemes, bahkan pingsan, bahkan sampai meninggal bisa ya. Anak baby, anak kecil yang diare, tidak dapat penanganan khusus, tidak dapat orali, tidak dapat infus, dan lain-lain, bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian yang kedua tentu daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan ini yang atas ini semua tinggi ya, nomor 1 ini tinggi semua ya, virulensi tinggi, daya invasi, toksigenitas tinggi, tapi daya tahan tubuh kita tinggi, otomatis bisa melawan itu semua ya. Terjadi keseimbangan artinya tidak ada penyakit di antara kita dia pada hospesnya ya. Lanjut ya, ini mengenai struktur kuman. Tadi sudah sempat kita singgung. Maaf ngantuk ya, aku sampai makan permen ini, maaf ya kalau ada suara-suara yang annoying ya. Jadi struktur internal artinya yang ada di dalam apa aja yang termasuk, yaitu satu adalah inti sel warna pink ya. Kemudian yang biru sitoplasma. Inti sel itu apa gunanya? Untuk mengatur semua aktivitas itu ada di inti sel. Di situ ada materi genetik dan lain-lain. Dia mengatur semua aktivitas metabolisme sel. Nah, sitoplasma dia berguna untuk apa? Menutrisi sel. Kemudian granula
bintik-bintik kecil. Bintik-bintik ini pada sitoplasma dia terbentuk ketika kondisi menguntungkan, alias pada pH, kelembapan dan lain-lain yang dia itu cocok gitu ya. Jadi kondisi good moodnya bakteri ditandai dengan terbentuknya granula ya. Kalau spora kebalikannya, kondisi tidak menguntungkan, dia akan berubah bentuk menjadi suatu bentukan yang lebih efektif ya menurut dia ya. Sehingga dia bisa bertahan lama ya, karena spora itu bentukan kuman ketika kondisi tidak menguntungkan. Kemudian secara eksternal, flagella yang memanjang menjuntai. Flagella itu nggak hanya di ujung gini toh, ada juga yang di kedua kutub ya, ujung sini dan sini, atau ke seluruh tubuh memanjang. Ini untuk apa? Untuk bergerak ya, gerak. Kalau fimbre, bulu halus ini seperti rambutan ini adalah untuk apa? Menempel atau attachment ya, penempelan. Kemudian kapsul ya, paling luar. Aduh, maaf kepencet lagi. Kapsul dia melindungi suatu bakteri tersebut ya, sebagai pelindungnya, mantelnya. Kemudian dinding sel otomatis dia, karena dinding berarti dia lebih padat, lebih kuat. Nah, dia fungsinya memberi bentuk pada bakteri. Kalau dinding sel yang bunder ya bunder, kotak ya kotak, kotak setengah bunder, kok basil boleh. Koma, panjang, nah, tergantung dari dinding selnya. Dan juga membran sitoplasma, membran yang melindungi plasma sehingga tidak keluar kemana-mana. Sitoplasma kan berupa cairan ya, seperti itu ya. Sebenarnya gambaran struktur kuman sama, hampir mirip sama semua sel lah, semua sel tunggal ya. Sel tubuh kita kan kalau tunggal itu secara tunggal itu kan juga intinya juga ini ya, inti sel, sitoplasma dan lain-lain. Secara singkat, morfologi kuman ada tadi yang dipengaruhi oleh apa? Dinding sel mempengaruhi morfologi kuman. Ya, ada bentuk kokus atau bulat. Ya, bulat. Basil atau batang. Ya, batang itu ya memanjang gitu loh, Dek. Tapi ada juga batang itu yang koko basil. Jadi koko basil tuh gini. Gimana sih? Maaf ya. Ini kokus bulat, basil silinder ya, atau untuk ujung-ujungnya yang tumpul ya. Aduh maaf. Gini. Aduh nggak lurus. Nah ini tuh koko basil ya. Dan seterusnya ya, ini ada susunannya. Kalau sendirian mikrokokus, kalau berdua-duaan kayak gini diplococcus, kalau berderet memanjang sampai rantai streptococcus, kalau sampai banyak sampai kayak anggur ya, itu namanya apa? Staphylococcus. Morfologi lain ya seperti spiral ya, tadi Bu Rama sampaikan ada namanya Treponema pallidum, bentuknya spiral ya, dia sulit diisolasi ya, seperti ini spiral itu. Ada juga yang bentuknya koma, jadi nggak memanjang gitu tapi yo agak pendek tapi seperti koma ya. Kemudian ada lagi bentukan yang lain karena gangguan pembentukan dinding sel ya, karena degenerasi, karena gangguan sintesis atau pembentukan dinding sel, atau bahkan kehilangan dinding sel gitu ya. Jadi bentuknya jadi nggak beraturan ya bentukannya ya. Ini batang berderet atau streptobasil, ini kokus bergerombol alias
alias kokus bergerombol, bulat bergerombol alias kokus bergerombol ya. Ini nggak nampak nih bro, di mikroskop itu emang sulit sekali ya dibedakan ya. Kalau nggak terbiasa pasti kesulitan. Nah, di sini sampel kuliah Brahma dulu itu apa? Batang ya, E. coli dia. E. coli itu batang atau silinder atau basil. Ini gambar animasinya ya, kokus, basil, kemudian ini silinder ya. Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif ya, berdasarkan ketika dicat dengan zat warna gram, dia itu warna apa sih. Nah, kalau warna ungu dia gram positif, kalau merah dia gram negatif. Warna ungu karena dindingnya tuh tebel, jadi nyerap zat warna pertama. Jadi kalau udah tebel ya udah zat pertama yang dikasih ya udah itu. Tapi kalau tipis ya, zat warna pertama dikasih ya luntur, terus baru dia nyerap yang kedua, karena kan dia 2 lapis dan tipis, jadi nyerapnya yang ke dinding yang kedua. Jadi zat warna yang pertama warnanya itu memang ungu ya, pakai reagen warna ungu. Kalau yang kedua itu merah, jadi kalau keserap yang warna pertama ya ungu, kalau yang kedua ya merah. Contoh spesies Staphylococcus gram positif itu contohnya yang terkenal adalah Staphylococcus aureus. Dia sebenarnya flora normal ya. Kalau berlebihan dia menyebabkan udunan, timbilan di mata itu deh. Ya, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, penyebab sapi gila ya. Sporanya itu berbahaya banget, bisa jadi bioteror. Telah terjadi bahwa Bacillus anthracis digunakan untuk bioterorisme ya. Pada tahun 2004 atau tahun berapa gitu ya. Kemudian Clostridium tetani, penyebab apa? Tetanus ya. Gram negatif E. coli ya, sebenarnya baik E. coli membantu pembentukan vitamin B kompleks dalam usus kita, tapi kalau berlebihan ya jelek. Kalau dia membawa materi genetik dia juga jelek ya, materi genetik tertentu, misal genetiknya jahat itu loh dek, misal dia nggak mempan dikasih antibiotik tertentu, dia nempelnya terlalu lengket, nah dan seterusnya. Salmonella tipes ya, demam tifoid, maaf, jangan tipes, bukan, keliru ya bahasanya, demam tifoid. Kemudian Treponema pallidum, kaki singa, raja singa, dan GO atau kencing nanah. Nah, ini sama ya, kalian bisa baca sendiri Brahma yang sampaikan tadi sekilas ya, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah selesai. Wassalamualaikum. Atau mau nyimak ini dulu? Ya silakan ya. Tadi Brahma juga sempat sampaikan semuanya ya. Treponema pallidum, sifilis ya. Neisseria gonorrhoeae, kencing nanah ya, bisa terjadi loh ya. Apa pada wanita bisa? Bu, bisa lah, kalau kan lewat hubungan seksual kan mereka penularannya. Salmonella typhoid fever ya. Terus E. coli, dia produksi vitamin B kompleks tapi juga bisa menyebabkan diare. Banyak sekali jenis diare yang disebabkan oleh E. coli karena jenisnya, penyebabnya beda ya. E. coli jenis yang berbeda. Nah, ini penelitian Brahma nih ya, penelitian Brahma tentang ESBL E. coli pada neonatus ya. Ceritanya gimana kapan-kapan kita bahas bersama ya. Dan ibu hamil cenderung sering sekali menyebabkan ISK atau infeksi saluran kemih. Jadi kalau E. coli turun ke saluran kemih, saluran saluran kemih harusnya kan di usus, di gas, di saluran cerna. Kalau turun terus nempel di saluran kemih, maka dia bisa menyebabkan ISK. Jadi orang anyang-anyangan itu sebenarnya juga ISK, tapi ringan karena bisa cepat sembuh. ISK yang parah ya sembuh ya, harus dirawat ya. Dan Staphylococcus aureus tadi apa? Udunan ya, furunkel, karbunkel. Kemudian food poisoning atau keracunan bisa, atau kemudian Streptococcus ya. Tadi adalah Streptococcus apa ya? Lupa. Yang sebelumnya lupa ya. Nah, ini Agalactiae ya, contoh yang lain. Dia merupakan flora normal, atau kalau sebenarnya normal ada di saluran faring atau saluran nafas normal.
Namun kalau nggak di situ, tempatnya nggak di situ, dia tidak normal. Jadi lah nggak ada pernapasan. Jadi apa? Jadi guyon ya. Contohnya kalau di otak ya, dia akan menyebabkan meningitis, bacillus anthracis apa sapi gila ya. Kalau anjing gila bukan penyebabnya bukan bakteri tapi virus ya. Beda lagi. Kalau Clostridium tetani, nah, toksinnya bisa menyerang saraf, spasmo otot sehingga menyebabkan kejang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.